Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menjelaskan tentang memproyeksikan dan menilai aspek keuangan dan bisnis yang akan dijalankan pada Kelinjal Buket. Pertama, kami akan memperkenalkan tim kami terlebih dahulu, yaitu ada Makfira Aisyah, Syafrina Nuen Angeli, Putri Dwi Puspitasari, Salvini Tafianti, dan Sonang Barimbing, dengan dosen pengampu, Rona Tumiur Mauli, C. Simorangkir SEMM. Selanjutnya, kami akan menjelaskan pendahuluan dari materi yang akan kami bawakan. Peran aspek keuangan dalam studi kelayakan bisnis merupakan langkah awal yang penting sebelum memulai suatu bisnis. Keberhasilan suatu perusahaan sangat bergantung pada kesehatan keuangannya. Selain itu, aspek keuangan juga menyangkut penilaian resiko keuangan. Untuk pengembangan strategi yang efektif, penting untuk mewaspadai potensi resiko seperti fluktuasi pasar, peningkatan biaya produksi, dan persaingan yang ketat. Ketersediaan sumber daya keuangan seperti ekuitas atau pinjaman juga dipertimbangkan ketika mengevaluasi perjalanan bisnis. Secara keseluruhan, pemahaman mendalam tentang aspek keuangan dari studi kelayakan bisnis dapat membantu tidak hanya mengidentifikasi potensi keberhasilan, namun juga memitigasi resiko yang mungkin timbul. Oleh karena itu, kesadaran dan perhatian terhadap aspek keuangan merupakan landasan penting bagi setiap calon pengusaha yang ingin menjalankan bisnisnya dengan sukses. Selanjutnya, terdapat rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara melakukan proyeksi keuangan untuk bisnis yang akan dijalankan. Kedua, apa saja aspek keuangan yang perlu dipertimbangkan dalam memulai bisnis baru. Ketiga, bagaimana cara menilai potensi keuangan dan risiko bisnis yang akan dijalankan. Keempat, faktor apa yang mempengaruhi proyeksi keuangan dan evaluasi bisnis. Kelima, bagaimana cara mengidentifikasi sumber daya keuangan yang diperlukan untuk mendukung bisnis yang akan dijalankan. Lalu, pada tujuan, yang pertama mengetahui bagaimana cara melakukan proyeksi keuangan untuk bisnis yang akan dijalankan. Kedua, mengetahui apa saja aspek keuangan yang perlu dipertimbangkan dalam memulai bisnis baru. Ketiga, mengetahui bagaimana cara menilai potensi keuntungan dan risiko bisnis yang akan dijalankan. Keempat, mengetahui faktor apa yang mempengaruhi proyeksi keuangan dan evaluasi bisnis. Kelima, mengetahui bagaimana cara mengidentifikasi sumber daya keuangan yang diperlukan untuk mendukung bisnis yang akan dijalankan. Selanjutnya, kami akan menjelaskan kajian pustaka dari materi yang akan kami bawakan. Menurut Scarborough, tahun 2014, rencana bisnis atau business plan adalah ringkasan tertulis mengenai urusan pendirian perusahaan oleh wirausahawan yang berisi rincian kegiatan operasi dan rencana keuangan, peluang dan strategi pemasaran, serta keterampilan dan kemampuan manajer. Scarborough juga menyebutkan 3 fungsi utama perencanaan bisnis, yaitu paduan operasi perusahaan untuk menarik pemberi pinjaman dari investor dan cerminan keseriusan dari si pembuatnya atau wirausahawan tersebut. Selanjutnya, Sulianto tahun 2010 mengatakan, ide bisnis yang dianalisis dapat dinyatakan layak jika ditinjau dari aspek finansial, jika sumber dana untuk membiayai ide bisnis terdapat tersedia serta bisnis tersebut mampu memberikan tingkat pengembalian yang menguntungkan dengan berdasarkan asumsi-asumsi yang logis. Untuk menilai kelayakan keuangan untuk bisnis yang akan didirikan, Swat Husnan tahun 2014 menyebutkan beberapa metode yang dapat digunakan dalam penilaian investasi, yaitu average rate of return, payback period, net present value, internal rate of return, dan profitability index. Berikut, kami akan menunjukkan rencana anggaran kami. Dan total rencana anggaran kami yaitu 250 juta. Selanjutnya, time value of money. Pertama, future value. Future value adalah suatu estimasi yang memperkirakan nilai uang atau dana saat ini pada masa yang akan datang. Perhitungan estimasi tersebut dilakukan berdasarkan suku bunga maupun tingkat pertumbuhan khusus yang lainnya. Future value bermanfaat untuk memprediksi atau memperkirakan jumlah dana maupun uang yang dimiliki di masa depan. Nilai ini bisa membantu investor dalam menilai jumlah uang yang didapatkannya di masa mendatang. Berikut ini terdapat rumus future value, yaitu FV sama dengan PV dikali dalam kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat N. FV merupakan nilai masa depan, PV nilai sekarang atau modal awal, I tingkat bunga atau peningkatan penjualan, lalu N merupakan jumlah periode atau tahun. Dan terdapat contoh dari future value, yaitu misalkan ingin menghitung nilai bisnis di masa depan setelah 5 tahun dengan modal awal sebesar 250 juta dan tingkat bunga penjualan 30%. Lalu hasilnya ialah FV sama dengan 928.500.000. Selanjutnya, present value. Present value atau PV adalah konsep yang memaparkan bahwa nilai uang di masa kini lebih besar daripada di masa yang mendatang meskipun jumlah nominal yang mirip. PV dinilai dari cara menghitung seberapa besar pengembalian yang telah ditentukan sebelumnya dan yang sudah disebut dengan tingkat diskonto. Present value digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari jumlah uang yang akan diterima atau dibayarkan di masa depan. Dalam perhitungannya, present value memperhitungkan tingkat diskonto atau bunga yang mencerminkan nilai waktu uang. Manfaat dari present value yaitu penilaian investasi yang lebih akurat, perencanaan keuangan jangka panjang, mengelola risiko finansial, dan penilaian proyek bisnis. Berikut ini terdapat rumus present value, yaitu PV sama dengan FV per dalam kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat N. PV merupakan nilai sekarang, FV nilai masa depan, I tingkat bunga atau peningkatan penjualan, lalu N merupakan jumlah periode atau tahun. Dan berikut ini terdapat contoh dari present value, yaitu misalkan ingin mengetahui nilai investasi yang harus ditanamkan sekarang untuk mencapai nilai sebesar 1 miliar rupiah dalam 5 tahun. Lalu hasilnya yaitu PV sama dengan 269.541.779 rupiah.
Selanjutnya, future value of annuity. Future value of annuity adalah nilai dari serangkaian pembayaran berulang yang dilakukan pada tanggal tertentu di masa depan dengan cara mengasumsikan suku bunga kembali tertentu ataupun diskon. Semakin banyak diskon yang berkali, maka akan semakin besar juga nilai anuitas di masa depan yang akan diperoleh. Itu artinya, future value of annuity adalah cara agar bisa menghitung berapa banyak jumlah uang dari suatu rangkaian pembayaran yang akan didapatkan di masa depan. Berikut ini terdapat rumus future value of annuity, yaitu FV sama dengan Pi dalam kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat N dikurang 1, ditambah Pi dalam kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat N dikurang 2, ditambah Pi dalam kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat N dikurang 3, ditambah Pi dalam kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat N dikurang 4, dan seterusnya. FV merupakan nilai masa depan anuitas, P pembayaran anuitas atau penambahan modal tahunan, I tingkat bunga atau peningkatan penjualan, lalu N merupakan jumlah periode atau tahunan. Dan berikut ini terdapat contoh dari future value of annuity, yaitu misalkan ingin menghitung nilai total investasi setelah 5 tahun dengan penambahan modal tahunan sebesar 50 juta. Lalu dengan hasil FV sama dengan Rp451.500.000. Selanjutnya, present value of annuity. Present value of annuity merupakan nilai hari ini dari pembayaran sejumlah dana tertentu yang dilakukan secara teratur selama waktu yang telah ditentukan. Dengan kata lain, jumlah yang harus Anda tabung dengan tingkat bunga tertentu untuk mendapatkan sejumlah uang tertentu secara teratur dalam jangka waktu tertentu. Biasanya dimaksudkan untuk menghitung besarnya jumlah uang pada permulaan periode atas dasar tingkat bunga tertentu dari suatu jumlah yang akan diterima setiap periode dalam jumlah yang sama pada beberapa waktu kemudian. Berikut ini terdapat rumus present value of annuity, yaitu PV sama dengan Pi dalam kurung 1 per 1 ditambah I tutup kurung pangkat 1 ditambah Pi dalam kurung 1 per 1 ditambah I tutup kurung pangkat 2 ditambah P dalam kurung 1 per 1 ditambah I tutup kurung pangkat 3 ditambah Pi dalam kurung 1 per 1 ditambah I tutup kurung pangkat 4 ditambah Pi dalam kurung 1 per 1 ditambah I dalam tutup kurung pangkat 5, dan seterusnya. PV merupakan nilai sekarang anuitas, P pembayaran anuitas atau penambahan modal tahunan, I tingkat bunga atau peningkatan penjualan, lalu N jumlah periode atau tahun. Berikut ini terdapat contoh dari present value of annuity, yaitu misalkan ingin mengetahui total modal yang harus diinvestasikan sekarang untuk mencapai nilai sebesar 500 juta rupiah dalam 5 tahun dengan penambahan modal tahunan sebesar 50 juta rupiah. Lalu dengan hasil PV sama dengan Rp228.850.000. Selanjutnya payback period. Payback period adalah periode atau jumlah tahun yang diperlukan untuk mengembalikan nilai investasi yang telah dikeluarkan oleh investor. Payback period disebut juga sebagai periode pengambilan modal. Mengutip buku konsep dasar investasi dan pasar modal oleh Wastam Wahyu Hidayat, payback period digunakan sebagai penentu dalam mengambil keputusan investasi. Dengan begitu, investor bisa mengetahui apakah akan menginvestasikan modalnya ke suatu proyek atau bisnis atau tidak. Berikut ini rumus payback period, yaitu PP sama dengan N ditambah dalam kurung A dikurang B tutup kurung per dalam kurung C dikurang B tutup kurung dikali 1 tahun. PP merupakan periode pengembalian modal, A usulan proyek investasi, B kumulatif cash flow tahun kedua, C kumulatif cash flow tahun ketiga, lalu N jumlah periode atau tahun. Dan terdapat contoh dari payback period, yaitu misalkan ingin mengetahui kapan pengembalian modal untuk mencapai nilai sebesar 250 juta dengan umur ekonomis 5 tahun adalah, yaitu hasilnya PP sama dengan 5 ditambah dalam kurung 250 juta dikurang 125 juta tutup kurung per dalam kurung 175 juta dikurang 125 juta tutup kurung dikali 1 sama dengan 6,5 atau 6 tahun 6 bulan. Selanjutnya, average rate of return. Average rate of return atau ARR atau rata-rata tingkat pengembalian adalah jumlah rata-rata dari arus kas yang diterima dalam 1 tahun selama periode investasi. Konsep ini sering digunakan oleh para investor sebagai alat untuk mengevaluasi dan memilih di mana mereka akan mengalokasikan dana mereka dalam berbagai aset investasi. Dengan membandingkan rata-rata tingkat pengembalian dari berbagai pilihan aset atau proyek investasi, investor dapat mengukur potensi keuntungan yang dapat diperoleh dari setiap pilihan. Manfaat average rate of return yaitu waktu yang fleksibel dan bantuan dalam pengambilan keputusan. Rumus dari average rate of return yaitu ARR sama dengan D per F dikali 100%. ARR merupakan rata-rata tingkat pengembalian, D laba bersih, dan F biaya operasional. Dan terdapat contoh dari average rate of return, yaitu misalkan ingin mengetahui rata-rata tingkat pengembalian, memerlukan investasi pada aset tetap sebesar 250 juta, aktiva tetap ekonomisnya 5 tahun, penyusutan dengan metode garis lurus, penghasilan diproyeksi sebesar 700 juta per tahun, biaya operasional tunai sebesar 250 juta dengan pajak 35%, berapa ARR-nya? Yaitu hasilnya sama dengan 260 juta per 250 juta dikali 100% sama dengan 96,2%. Selanjutnya net present value atau NPV. Net present value adalah selisih yang didapatkan dari arus kas masuk saat ini dan arus kas keluar pada periode waktu tertentu. Secara umum, net present value atau NPV digunakan untuk menghitung untung rugi dari suatu bisnis. Namun, rumus NPV juga digunakan untuk menyusun perencanaan investasi. Manfaat dari NPV yaitu menilai kemampuan dan potensi suatu perusahaan dalam mengelola investasinya sampai beberapa tahun ke depan, khususnya saat nilai mata uang berubah yang akan berdampak langsung kepada cash flow perusahaan. Perusahaan bisa memproyeksikan investasi yang mereka kelola di masa mendatang, menentukan apakah investasi tersebut akan menguntungkan atau merugikan. Bila menguntungkan, berapa besar profit margin yang akan didapat, apakah sebanding dengan usaha yang dilakukan.
Terdapat rumus dari Net Present Value atau NPV, yaitu NPV sama dengan dalam kurung C1 per 1 ditambah I tutup kurung ditambah dalam kurung C2 per dalam kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat 2 tutup kurung ditambah dalam kurung C3 per dalam kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat 3 tutup kurung dan seterusnya. NPV merupakan nilai saat ini dari arus kas masa depan, C laba kotor, I tingkat bunga atau peningkatan penjualan, lalu N merupakan jumlah periode atau tahun. Selanjutnya, Internal Rate of Return atau IRR. Internal Rate of Return atau disingkat menjadi IRR adalah indikator dalam keuangan yang digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian modal yang digunakan untuk menjalankan usaha. Jika suatu usaha memiliki nilai IRR yang lebih besar dari bunga pinjaman atau kredit bank yang menjadi sumber modal usaha, maka usaha tersebut layak untuk diberi pinjaman. Sebaliknya, jika nilai IRR suatu usaha lebih kecil dari bunga kredit bank, maka usaha tersebut tidak layak mendapat pinjaman dari bank. Artinya, IRR merupakan indikator keuangan yang sangat penting untuk menganalisis kesuksesan suatu usaha ke depan agar bisa mendapatkan investasi, termasuk dalam bentuk kredit bank. Berikut ini terdapat contoh kasus NPV dan IRR. Di tahun pertama, net cash flow sebesar 175 juta, present value 134 juta. Lalu di tahun kedua, net cash flow sebesar 220 juta dan present value 130 juta. Di tahun ketiga, net cash flow sebesar 290 juta dan present value sebesar 131 juta. Di tahun keempat, net cash flow sebesar 370 juta dan present value 129 juta. Di tahun kelima, net cash flow sebesar 450 juta dan present value sebesar 121 juta. Dengan investment sebesar 250 juta dan interest rate 30%. Maka menghitung NPV dan IRR menggunakan software dengan hasil NPV sama dengan 397.536.447 rupiah dan IRR sebesar 87%. Selanjutnya, rasio-rasio keuangan. Rasio-rasio keuangan adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas dari suatu keuangan perusahaan. Caranya dengan membandingkan antara keuntungan yang diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh keuntungan tersebut. Pendekatan ini mampu memberikan gambaran tentang seberapa efektif perusahaan dalam menghasilkan laba, mengelola aset, dan membayar hutang. Dengan menggunakan rasio investasi, investor dapat membandingkan efektivitas dari berbagai jenis investasi dan memilih instrumen aset yang paling menguntungkan. Selanjutnya, Return of Investment atau ROI. Return of Investment adalah rasio yang digunakan untuk mengukur keuntungan yang dihasilkan dari investasi dalam bentuk persentase. Berikut ini terdapat rumus Return of Investment, yaitu ROI sama dengan laba bersih per investasi awal dikali 100%. Laba bersih yaitu selisih antara pendapatan dan pengeluaran terkait investasi, dan investasi awal merupakan biaya awal yang dikeluarkan untuk investasi. Contohnya, ROI sama dengan 175 juta per 250 juta dikali 100% sama dengan 70%. Selanjutnya, Return of Assets. Return of Assets adalah rasio yang digunakan untuk mengukur keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Bentuknya adalah persentase dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Berikut ini terdapat rumus dari Return of Assets, yaitu ROA sama dengan laba bersih per rata-rata total aset dikali 100%. Laba bersih merupakan keuntungan perusahaan setelah semua pengeluaran dikurangi, dan rata-rata total aset sama dengan jumlah total aset perusahaan dibagi 2 atau antara nilai awal dan akhir periode. Dan terdapat contoh dari Return of Assets, yaitu ROA sama dengan 175 juta per 125 juta dikali 100% sama dengan 140%. Selanjutnya, Return of Equity atau ROE. Return of Equity adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Rasio ini berupa persentase dari modal yang dimiliki oleh pemegang saham. Berikut ini terdapat rumus dari Return of Equity, yaitu ROE sama dengan laba bersih per rata-rata ekuitas dikali 100%. Laba bersih merupakan keuntungan perusahaan setelah semua pengeluaran dikurangi. Lalu rata-rata ekuitas merupakan jumlah ekuitas perusahaan dibagi 2 atau antara nilai awal dan akhir periode. Ekuitas didapatkan dari selisih total aset dan total liabilitas. Dan terdapat contoh dari Return of Equity, yaitu ROE sama dengan 175 juta per 166.500.000 dikali 100% sama dengan 105,11%. Selanjutnya, rangkuman pada payback period. Proyek ini adalah pada tahun kedua. Hal ini dapat dilihat dari indeks cash flow yang berjumlah minus 2,02 pada tahun pertama. Artinya pada tahun pertama proyek masih mengalami kerugian dan belum dapat menutupi biaya awal investasi. Namun pada tahun kedua indeks cash flow sudah menjadi positif, yaitu sebesar 1,67. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun kedua proyek sudah mulai menghasilkan keuntungan dan mampu menutupi biaya awal investasi. Selanjutnya, rangkuman pada internal rate of return. Berdasarkan hasil kalkulasi data di atas menunjukkan investasi ini menghasilkan IRR sebesar 85,59%, yang berarti bahwa investasi ini menghasilkan tingkat pengembalian internal lebih dari 85% per tahun. Selanjutnya, pada Return of Investment, berdasarkan hasil kalkulasi ROI, di atas terlihat bahwa pada tahun satu perusahaan tidak memperoleh profit dan investasi yang didapatkannya, akan tetapi mengalami perkembangan secara signifikan pada tahun kedua sebesar 30,52%. Selanjutnya, rangkuman pada Return of Assets, berdasarkan hasil kalkulasi ROA, di atas terlihat bahwa pada tahun satu perusahaan hanya memiliki tingkat efisiensi sebesar 66,87% dibanding tahun-tahun berikutnya yang mengalami kenaikan secara perlahan. Selanjutnya, pada Return of Equity, berdasarkan data hasil kalkulasi ROE, di atas menunjukkan bahwa perusahaan sangat baik dalam menggunakan ekuitas modal, sehingga menghasilkan pendapatan yang besar dimulai dari tahun 1 sebesar 100,40%. Angka ini termasuk besar bagi suatu perusahaan yang nantinya akan semakin banyak investor tertarik untuk ikut menanamkan modalnya.
Kesimpulan dari materi yang kami sampaikan ialah IRR, ROI, ROA, dan ROE adalah metrik keuangan yang penting untuk mengukur kinerja dan potensi pertumbuhan bisnis. IRR menunjukkan tingkat keuntungan internal bisnis. Semakin tinggi IRR, semakin menguntungkan bisnis tersebut. ROI menunjukkan seberapa efisien investasi dalam menghasilkan keuntungan. ROA menunjukkan seberapa efektif perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Dengan memahami kinerja keuangan, perusahaan dapat mengidentifikasi area yang membutuhkan perhatian khusus, mengevaluasi kelayakan proyek investasi, dan menentukan arah strategis yang tepat. Dengan informasi yang tepat, perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan mengoptimalkan hasil bisnis. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.